Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Beragam tujuan yang ingin dicapai orang ketika bersepeda, antara lain untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, persiapan menghadapi kompetisi, kesenangan, petualangan, dan menurunkan berat badan. Penurunan berat badan, walaupun tidak diniatkan, sering terjadi secara alami sebagai konsekuensi dari peningkatan durasi dan jarak tempuh bersepeda. Bahkan tak sedikit, penurunan berat badan adalah motivasi utama untuk berolahraga bagi banyak orang. Jadi, apakah bersepeda baik untuk menurunkan berat badan dibandingkan dengan strategi lain? Apakah bersepeda baik untuk menurunkan berat badan? Bersepeda dapat menjadi komponen efektif dari strategi penurunan berat badan, tetapi seperti yang lainnya, ada pro dan kontra. Mengapa bersepeda baik untuk menurunkan berat badan? Bersepeda membakar kalori dan membangun kebugaran aerobik. Yang keduanya berkontribusi pada tujuan penurunan berat badan. Tentu saja, hal yang sama dapat dikatakan untuk hampir semua aktivitas fisik. Jadi apa yang membuat bersepeda menjadi pilihan yang lebih baik? Bersepeda adalah kegiatan yang berkelanjutan. Khusus untuk pemula dan atau orang yang kelebihan berat badan, bersepeda adalah aktivitas yang lebih berkelanjutan dibandingkan lari, cross training, dan bahkan berjalan. Bersepeda adalah olahraga berdampak rendah karena sebagian besar berat badan seseorang ditopang oleh sepeda. Ini berarti lebih sedikit stres pada sendi seseorang. Akibatnya, kita bisa bersepeda lebih lama dibandingkan yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan latihan menahan beban. Olahraga yang berdampak sedang hingga berat pada persendian membuat kita sering berhenti untuk beristirahat. Gerak tubuh menjadi tidak berkelanjutan. Di samping itu, bersepeda juga memungkinkan kita menjelajah wilayah yang lebih luas, lebih jauh, sehingga menghilangkan kebosanan kita. Itulah kenapa kegiatan yang berkelanjutan menjadi penting untuk meningkatkan pengeluaran energi kumulatif serta menciptakan stimulus pelatihan untuk meningkatkan kebugaran. Bersepeda meningkatkan daya tahan aerobik. Meskipun tidak unik untuk bersepeda, meningkatkan daya tahan aerobik penting untuk penurunan berat badan jangka pendek dan manajemen berat badan jangka panjang. Seberapa cepat kita dapat memecah bahan bakar menjadi energi yang dapat digunakan, membatasi jumlah aktivitas yang dapat kita lakukan per menit dan per jam. Pelatihan daya tahan, termasuk bersepeda, meningkatkan jumlah pembakaran lemak dan karbohidrat per jam. Mengapa bersepeda tidak baik untuk menurunkan berat badan? Meskipun bersepeda adalah cara yang bagus untuk meningkatkan kebugaran aerobik dan kesehatan kardiovaskular dan membakar banyak kalori, ada beberapa kelemahan bersepeda untuk menurunkan berat badan. Bersepeda tidak mengatasi konsumsi energi. Lebih mudah mengkonsumsi kalori dibandingkan membakar kalori. Menjaga keseimbangan energi adalah tantangan utama bagi kita yang ingin menurunkan berat badan. Kita bisa saja membakar kalori sekitar 500 hingga 600 kalori per jam ketika bersepeda aerobik. Bahkan kita akan membakar 1000 kalori per jam bila bersepeda dengan intensitas tinggi. Tetapi kita dengan mudahnya menambahkan 372 kalori ketika menghabiskan satu porsi bubur ayam dalam waktu kurang dari 10 menit. Tanpa mengatasi pengeluaran energi, apalagi selalu surplus, tujuan menurunkan berat badan dengan bersepeda tidak akan mencapai hasil yang memuaskan. Efisiensi bersepeda meningkat dengan kebugaran dan pengalaman. Semakin bugar, maka semakin banyak pekerjaan yang bisa kita lakukan. Semakin sedikit oksigen yang kita butuhkan untuk aktivitas yang sama.
Di awal bersepeda, bisa jadi kita harus membakar 500 kalori per jam untuk bersepeda dengan kecepatan 25 km per jam. Tetapi seiring meningkatnya kebugaran kita, untuk bersepeda dengan kecepatan 25 km per jam tersebut, kita hanya butuh membakar kalori sebesar 300 kalori per jam. Dengan kata lain, jika kita terus bersepeda dengan kecepatan yang sama di rute yang sama, kita secara bertahap akan membakar lebih sedikit kalori per perjalanan. Dari sudut pandang kinerja, menurunkan biaya oksigen untuk menghasilkan output daya yang diberikan adalah hal yang baik. Ini berarti kita bisa melaju lebih cepat dengan persentase volume oksigen maksimum yang lebih rendah. Namun jika tujuan utama kita adalah penurunan berat badan, kita harus memastikan bahwa kita harus bersepeda dengan kapasitas latihan yang lebih besar seiring meningkatnya kebugaran kita. Untuk membakar lebih banyak kalori per jam, latihan tubuh bagian bawah. Latihan dengan pengeluaran energi per menit tertinggi adalah menahan beban dan memanfaatkan otot di seluruh tubuh. Misalnya sepak bola yang melibatkan seluruh otot tubuh, bagian atas, inti, dan bawah. Akibatnya, pengeluaran energi untuk sepak bola sangat tinggi. Berenang tidak menahan beban, tetapi benar-benar merupakan latihan seluruh tubuh. Bersepeda tidak menahan beban, dan terutama merupakan latihan tubuh bagian bawah. Tetapi sekali lagi, itu hanya penting jika tujuan kita untuk membakar kalori, yang bukan merupakan strategi terbaik untuk kinerja atau penurunan berat badan. Penurunan berat badan dan performa bersepeda. Menurunkan berat badan tidak saja semata untuk memiliki berat badan yang ideal, terlihat lebih langsing, tetapi penurunan berat badan juga terkait dengan peningkatan kinerja bersepeda, yang biasanya kita kenal dengan rasio power to weight. Misalnya kita memiliki rata-rata power sebesar 150 watt dengan berat badan 75 kg, maka power to weight kita adalah 2 watt per kilogram. Dan bila kita bisa menurunkan berat badan menjadi 60 kg dengan tetap mempertahankan power sebesar 150 watt, power to weight kita akan meningkat menjadi 2,5 watt per kilogram. Rasio power to weight penting di semua medan dan akan sangat penting saat menanjak. Pada output daya yang diberikan, pesepeda yang lebih ringan dapat menanjak lebih cepat. Namun, lebih ringan tidak selalu lebih baik. Cara menurunkan berat badan dengan bersepeda. Jika kita memutuskan tujuan bersepeda kita fokus pada penurunan berat badan, gunakan panduan berikut untuk menurunkan berat badan dengan aman dan efektif. Hindari pembatasan energi yang parah. Dengan prinsip keseimbangan energi, jumlah kalori masuk lebih sedikit dibandingkan kalori yang dibakar. Kita kadang tergoda untuk mengurangi asupan energi secara drastis dalam upaya menurunkan berat badan dengan cepat. Cara ini adalah salah satu metode penurunan berat badan yang paling merusak bagi kita, karena menghasilkan hilangnya massa otot tanpa lemak yang lebih besar dibandingkan dengan defisit energi yang tidak terlalu ekstrim. Pembatasan asupan energi yang parah juga mengurangi simpanan glikogen otot, yang mengurangi kualitas latihan, mengganggu tidur, meningkatkan iritabilitas, dan mengurangi motivasi. Jika berat badan kita saat ini stabil dan kita ingin mulai menurunkan berat badan, targetkan pengurangan 500 hingga 700 kalori dalam asupan energi harian rata-rata dari baseline kita saat ini. Pertahankan atau tingkatkan asupan protein. Untuk pesepeda yang aktif berlatih, targetkan untuk meningkatkan proporsi total kalori harian yang berasal dari protein. Dengan kata lain, kurangi asupan kalori kita dengan makan dengan porsi yang sama, tetapi lebih sedikit kandungan karbohidrat dan lemak, atau dalam beberapa kasus, lebih banyak protein. Alasan untuk ini adalah kita memerlukan pasokan asam amino yang konstan untuk sintesis protein otot, baik untuk perbaikan
atau hipertrofi. Dan kita dapat menggunakan sebagian dari protein itu untuk membuat glikogen melalui proses gluconeogenesis. Targetkan 1,5 hingga 2 gram protein per kilogram berat badan per hari. Pesepeda yang berusia lebih dari 50 tahun harus membidik jangkauan yang lebih tinggi. Sebarkan asupan protein sepanjang hari, termasuk sebelum tidur. Sintesis protein otot terjadi 24 jam sehari, dan olahraga merangsang peningkatan dorongan dan laju sintesis protein otot. Tidak seperti glikogen dan glukosa yang memiliki wadah penampungan, otot, hati, dan darah, kita tidak memiliki cara untuk menyimpan asam amino untuk digunakan nanti. Inilah sebabnya mengapa literatur saat ini merekomendasikan untuk mengkonsumsi protein sepanjang hari dengan porsi individu setidaknya 20 hingga 40 gram. Terlepas dari apa yang banyak dipercayai orang bahwa makan malam hari menyebabkan peningkatan massa lemak, penelitian terbaru menunjukkan bahwa makan sebelum tidur yang mencakup protein dan karbohidrat dapat meningkatkan sintesis protein otot dalam semalam, mengisi kembali simpanan glikogen, dan meningkatkan efisiensi tidur dan kualitas tidur. Sejajarkan jadwal pelatihan dengan waktu makan normal. Salah satu strategi untuk mempertahankan defisit kalori sambil mendukung tujuan pelatihan dan pemulihan adalah menjadwalkan latihan sehingga makanan pasca latihan kita sejajar dengan waktu makan normal. Dengan kata lain, selesaikan latihan kita dan kemudian makan siang atau makan malam, alih-alih makan camilan pasca latihan, dan kemudian menunggu untuk makan yang lebih besar nanti. Selama 1 hari penuh dan seminggu penuh, konsolidasi ini dapat membantu mengurangi asupan energi total tanpa mengorbankan pemulihan. Kurangi kepadatan energi makanan, tetapi pertahankan atau tingkatkan kepadatan nutrisi. Mengurangi kepadatan energi dari diet kita berarti mengurangi konsumsi sumber energi yang sangat terkonsentrasi dan menggantinya dengan makanan yang mengandung lebih sedikit energi berdasarkan volume. Makanan manis, kacang-kacangan, roti, dan kentang adalah sumber karbohidrat terkonsentrasi. Sayuran berdaun hijau dan buah-buahan berserat tinggi adalah contoh sumber karbohidrat dengan kepadatan energi rendah. Banyak volume, kadar air tinggi, kepadatan nutrisi tinggi, namun tidak banyak kalori. Tetapi harus diingat, kita masih membutuhkan karbohidrat untuk bisa menjalankan aktivitas, mendukung pelatihan, dan pemulihan berkualitas tinggi. Hilangkan minuman dengan kepadatan energi tinggi. Salah satu cara termudah untuk mengurangi asupan energi harian dan mingguan adalah dengan menghilangkan minuman berenergi tinggi seperti soda, teh manis, beberapa smoothie buah, dan sebagian besar minuman kopi, kecuali kopi murni, kopi hitam tanpa gula. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.